Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin kembali ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, sebenarnya mereka itu siapa Bang yang meninggalkan tanggung jawab dan ingin maju di Pilpres 2024? Ya, jelas kalau yang ingin maju Pilpres dari Gerindra kan sudah ada calon gitu. Ya. Siapa? Maksudnya Pak Prabowo? Ya, kan waktu Munas kemarin kan diberikan mandat lagi untuk Pak Prabowo maju menjadi presiden, ya kan? Artinya isu yang berhembus saat ini merupakan Pak Prabowo yang dikatakan tidak sabar, tadi Bang bilang ingin maju sebagai presiden, begitu? Jadi begini, kita melihat suatu gejala politik itu tentu ada indikasi-indikasi. Ada beberapa tokoh partai, tidak hanya Gerindra, yang mungkin kurang sabar untuk menuju 2024. Tetapi kita tanya aja Pak Zizon. Pak Zizon puas nggak dengan jalannya pemerintah hari ini? Saya pikir Pak Zizon tetap orang di garda depan mengkoreksi jalannya pemerintah hari ini sebagai simbol ketidakpuasan jalannya pemerintah hari ini. Dan Pak Zizon kan representasi dari Partai Gerindra. Ada apa dengan partai pendukung tidak solid begitu mendukung program-program pemerintah hari ini? Oke. Ya. Baik, ya, itu Bang Fadlizon, tanggapannya silakan. Ini kita sedang ngomongin apa sih sebetulnya nih Pak Kapitra ini? Jadi menurut saya kalau presiden itu mau melakukan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Tetapi harusnya dikaitkan dengan kinerja. Ya. Jadi menteri-menteri itu dilihat dievaluasi berdasarkan kinerja. Saya kan termasuk yang selalu berpendapat ketika seseorang itu sudah menjadi menteri, tentu loyalitasnya harus lebih banyak kepada bangsa dan negara kan gitu. My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins gitu ya. Artinya kesetiaan kepada dan kepentingan negara itu lebih nomor satu. Dan saya sependapat bahwa seharusnya memang para menteri itu sesuai dengan bidangnya, kompetensinya, kapasitasnya, kapabilitasnya. Itu yang dari awal kita kritik. Nah, kalau misalnya ada yang under capacity atau tidak perform, itu hak presiden untuk melakukan reshuffle. Dan sebaiknya memang demikian, demi kepentingan bangsa dan negara. Di beberapa bidang misalnya meresahkan, di bidang kesehatan, kadang-kadang di bidang agama, di bidang ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu presiden yang mempunyai hak untuk menilai. Dan kalau kita melakukan kritik dan mengkritisi, itulah demokrasi. Mana ada demokrasi tanpa kritik. Jadi demokrasi ya harus dengan kritik. Tentu kritik yang membangun, yang konstruktif. Kalau ada hal-hal yang bagus, kita dukung. Kalau ada hal-hal yang jelek, ya kita koreksi. Itu mekanisme check and balances. Apalagi misalnya saya sebagai anggota DPR, itu sudah diperintah oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan. Jadi kita tidak ingin hanya sekedar menjadi rubber stamp atau tukang stempel gitu ya. Kita mengkhianati rakyat kalau seperti itu. Dan harus dipisahkan koalisi di dalam kabinet dengan koalisi di parlemen. Kita ingin parlemen kita juga tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru. Nah ini yang menurut saya harus didudukkan dulu persoalannya gitu. Artinya tuduhan yang selama ini atau yang sedang digemur-gemurkan saat ini tidak berdasar begitu Bang maksudnya? Ya kalau dituduhkannya kepada Gerindra ya tidak mendasar. Karena Pak Prabowo saya kira termasuk menteri yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi ya di bidang Kementerian Pertahanan itu. Dan saya kira dengan komunikasinya dengan Presiden sangat bagus, apalagi di bidang pertahanan gitu ya. Artinya ini juga merupakan satu hal yang saling mendukung gitu. Baik, saya ingin minta pendapat juga Bang Hanta Yuda, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, kalau Mas Hanta sendiri melihatnya saat ini benar tidak menterinya tidak solid dan meninggalkan tanggung jawab demi 2024? Ya, pertama ini potensi rencana koalisi Pak Fadlizon dan Pak Kapitra ini terancam tidak jadi ini di Pilpres 2024. Jadi Presiden Gerindra yang santer terdengar juga berpotensi. Jadi begini, Sarah, menurut saya potensi menteri bermanuver itu tidak hanya kali ini, tapi pada era-era Pilpres sebelumnya
itu sangat berpotensi kalau ada menteri yang ingin nyapres menimbulkan komplikasi politik di dalam internal kabinet. Karena apa? Kalau ada, itu tidak dilarang konstitusi tentunya. Tetapi kalau ada yang ingin nyapres, kemudian dia juga punya agenda kepartaiannya, kemudian punya agenda partai-partai titipan juga, tidak hanya ingin nyapres, itu berpotensi akan mengalami dualisme loyalitas. Loyalitasnya terbelah, fokusnya akan terpecah. Kalau itu terjadi, maka kinerja atau performa pemerintah juga akan terganggu. Lebih jauh dari itu, juga berpotensi terjadi friksi, bahkan turbulensi di internal pemerintahan, kabinet. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu berbahaya. Kita lihat kondisi pemerintahan itu akan mengalami katakanlah goyang, bermasalah, terancam, bukan hanya menghadapi masalah di eksternal, tapi juga jika ada friksi masalah di internal. Jadi saya kira Presiden, kita tidak bisa menunjuk satu yang ingin nyapres, tidak bisa hanya satu, misalnya Pak Prabowo akan menjadi capres. Mungkin banyak menteri-menteri lain memimpikan ingin menjadi calon presiden. Dan itu terjadi juga, kita lihat ketika Pak SBY jadi menterinya Ibu Megawati, kemudian menjadi calon presiden, bahkan menang, dan seterusnya, itu juga menjadi catatan. Jadi saya kira Presiden harus dengan tegas melakukan evaluasi. Saya tidak hanya melihat satu dua figur, evaluasi secara ketat, loyalitas dan kinerja menteri. Kenapa? Kalau ada kinerja tentu harus ada basis teknokratik, selain soal publik dan politik, perimbangan politik. Nah, kalau soal loyalitas, maka harus dievaluasi. Bagaimana para menteri harus tegak lurus dengan visi misi presiden, program presiden. Lebih tinggi dari itu, tegak lurus dan setia pada konstitusi, setia kepada bangsa dan negara. Di bawahnya adalah program, visi misi presiden dan sebagainya. Baik. Nah, mereka ini bekerja dalam rangka untuk menyukseskan pemerintahan. Dan hati-hati, tidak hanya ini, nanti semakin dekat Pilpres, Pak Jokowi itu semakin lemah posisi politiknya. Baik, Mas Hanta. Bisa jadi ditinggal sendiri dan tersudut dalam arena politik kontestasi 2024 karena beliau bukan capres lagi, beliau bukan ketua umum partai, SBY saja yang ketua umum Demokrat di 2014 yang lalu tidak memiliki peran yang besar, diusudut bahkan di luar arena Pilpres. Nah, kalau itu yang terjadi, Pak Jokowi juga sangat kemungkinan 2 tahun sebelum, bahkan 1 tahun sebelum mengalami kesepian politik, akan ditinggal dan seterusnya. Sehingga ini agenda yang betul-betul harus dikawal untuk menyelesaikan pemerintahannya. Jadi kalau yang saya tangkap saat ini, Mas Hanta bilang loyalitas seorang menteri lebih penting daripada kinerjanya untuk saat ini, begitu? Ya, gimana? Loyalitas seorang menteri lebih penting dibandingkan kinerjanya, kalau saya menangkap dari apa yang Mas Hanta... Dua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan. Kalau kinerjanya tinggi, otomatis harus loyal. Kalau tidak loyal, bagaimana kinerjanya harus bisa tinggi? Tentu Presiden juga harus tidak lurus dengan konstitusi. Tidak boleh melanggar konstitusi sesuai dengan janji kampanyenya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau Presidennya komitmen pada janji politik, program-program visi misi dan konstitusi, para menterinya juga sama, berarti kan tegak lurus. Tapi kalau ada yang tersimpang, maka kedua-dua pasti bermasalah. Kalau ada tidak loyal, berarti kinerjanya pasti rendah. Dia punya agenda politik sendiri. Kalau dia loyal, kemudian kita anggap dia, jadi dua-duanya harus dievaluasi. Loyalitas penting, kinerja kompetensinya juga penting. Karena menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi, yaitu kepada rakyat. Jadi evaluasinya menyeluruh, Mas Alfat. Menurut saya, secara publik, bagaimana kepuasan publik kepada kinerja pemerintah, turunannya ada para menteri. Secara politik, soal perimbangan kekuasaan dikurangi. Yang paling penting teknokratik, evaluasi bagaimana kinerjanya. Tapi juga harus loyal pada presiden dalam konteks ini. Artinya kriteria bagi presiden ini ketika mengganti menterinya itu apa? Ya, kalau saya kebutuhan reshuffle, saya tidak tahu kok setiap partai punya agenda. Ini mendesak, saya lebih melihat pada kebutuhan kinerja. Kinerja diperlukan reshuffle kabinet, apalagi menghadapi pandemi, soal koordinasi antar menteri, soal soliditas, soal kinerja, sehingga butuh evaluasi yang komprehensif. Sehingga ujungnya perlu reshuffle kabinet. Apa pertimbangannya? Pertimbangan presiden harus lebih besar dosisnya kinerja. Jadi kalau dosisnya kinerja, maka teknokratik. Basis utama instrumennya teknokratik. Kurangi dosis politiknya. Tapi juga soal loyalitas perlu dievaluasi. Tidak bisa dipisahkan antara kinerja dan loyalitas. Kalau loyal, kinerja performanya bagus, pasti kinerja menteri itu bagus. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Budiari. Pak Budiari, bagaimana dari pihak kementerian, mungkin kementerian mengevaluasi kementeriannya untuk menghindari adanya friksi tadi antara loyalitas dan juga kinerja. Silakan Pak Budi. Begini, kita kan sepakat bahwa kabinet
Indonesia Maju atau kabinet Jokowi KMA ini kan kabinet presidensial, pemerintahan kita kan pemerintahan presidensial. Karena itulah seluruh langkah-langkah dan gerak dari kementerian dan lembaga itu harus diarahkan kepada perwujudan dan eksekusi dari program visi misi presiden sesuai dengan janji kampanye yang sudah disampaikan Pak Presiden Jokowi dan KMA saat Pilpres 2019. Karena itu tugas kementerian dan lembaga ini hanya mengeksekusi secara tepat, secara baik, sebaik-baiknya, dan juga mendeliver apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden. Karena kita ini udah bukan send deliver lagi, kita harus reply. Kita ini dalam extraordinary ini harus juga mengedepankan reply dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Baik. Karena dalam kondisi extraordinary di pandemi COVID-19 ini, tantangan dan variabelnya kan berubah dan bertambah. Sehingga cara kita berpikir dan melangkah ini juga harus lebih ekstra. Nggak bisa dalam kondisi normal, ini kondisi yang abnormal, kondisi ekstra, sehingga kecepatan kita, daya tahan kita, militansi kita juga harus lebih diutamakan. Selain tadi yang disebutkan oleh Bung Hanta soal loyalitas dan teknokrasi, tapi yang penting kan daya juang, militansi. Ini kondisi luar biasa, kondisi yang tidak pernah dialami oleh seluruh bangsa manapun di dunia. Jadi standarnya harus berubah, harus bertambah. Begitu loh, Mas. Baik, dan kami masih akan tanyakan lagi ke PDIP dan juga Gerindra. Usaha jeda tetap bersama kami pemirsa di Kabar Otak.